Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-9 ya. Di pelajaran yang ke-9 yaitu tentang larangan mengganggu tetangga. Nah, bisa kalian beri contoh, beri judul pada kotak di atas pada buku pelajaran kalian masing-masing. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam Islam tetangga adalah eh, sangat memiliki kedudukan yang tinggi ya. Di mana dalam Islam tetangga itu sangat dimuliakan, sangat dihormati. Nah, bagaimana kedudukan tetangga dalam Islam? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan baca hadisnya ya. An Abi Syuraih an Nabi an Abi Syuraih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qila wa man ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawayiqahu taba'uhu syababa. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ya, maka dikatakan kepada beliau, ya, siapa wahai Rasulullah ya, orang yang tidak beriman itu? Maka beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya atau dari gangguannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini, hadis dari Abu Syuraih, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita berupa ancaman. Di sini dikatakan tidak beriman, maksudnya bukan berarti kafir ya. Maksudnya di sini adalah tidak beriman, maksudnya adalah tidak beriman dengan sempurna, ya, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Nah, berarti di sini ya ada ancaman bagi orang-orang yang sering melakukan kejelekan terhadap tetangganya, ya. Ada ancaman dikatakan dia tidak beriman ya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di antara bentuk-bentuk ya kejelekan ya terhadap tetangga itu sangat banyak ya. Baik itu yang mengganggu secara fisik ataupun yang mengganggu secara tidak langsung ya. Mungkin mengganggu dengan suara ya atau mengganggu dengan apa? Misalnya dengan omongan ya, ejekan atau dengan hibah atau yang semisalnya, ini adalah bentuk dari gangguan-gangguan terhadap tetangga dan itu semuanya itu dilarang di dalam Islam. Kita berbuat jelek kepada tetangga sendiri itu dosanya lebih besar daripada kita berbuat jelek kepada selain tetangga. Nah, dari barakallahu fikum. Kita masuk ke makna dan pimpinan hadis bahwasanya besarnya kedudukan tetangga dan agungnya hak mereka. Ya, di dalam Islam itu kedudukan tetangga itu sangat besar. Sampai dalam hadis yang di hadis qudsi kalau nggak salah ya, bahwasanya uh, sampai-sampai ya dikatakan bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan karena saking besarnya hak ya seorang tetangga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak sempurna keimanan seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, dikatakan ya tidak sempurna imannya. Maka ya kita kepada tetangga diharuskan untuk menghormati mereka. Nah, menjaga kedamaian dengan sesama tetangga ya. Kemudian berbuat berbuat kepada tetangga baik itu adalah tetangga muslim ataupun non muslim. Nah, jadi berbuat baik kepada tetangga itu ya siapapun tetangga kita, baik itu tetangga muslim maupun mungkin ada tetangga kita yang non muslim. Mana yang lebih didahulukan? Tentunya yang lebih didahulukan urutannya adalah tetangga, ada 3 golongan ya, tetangga dan tetangga itu adalah kerabat. Tetangga muslim, kerabat, ini adalah prioritas utama untuk kita berbuat baik ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah tetangga yang bukan kerabat dan dia muslim. Kemudian prioritas yang ketiga adalah tetangga
non-muslim. Nah, jadi yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada tetangga adalah tetangga itu adalah tetangga yang dekat dengan kita, ya kerabat kita, dan itu sebagai tetangga. Maka ia mempunyai 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai sesama muslim. Nah, ini tetangga yang paling dahulu untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Nah, kemudian selanjutnya di antara berbuat baik terhadap tetangga yaitu dengan memberi hadiah, saling berkunjung, ya saling membantu, ya dan yang lain-lainnya ya dari bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, apa yang kita mampu ya. Misalnya di dalam hadis itu sangat banyak ya. Misalnya kalau kita masak ya daging maka diperbanyak kuahnya. Tujuannya apa? Agar bisa dibagikan kepada tetangga kita. Nah, jadi jangan hanya baunya saja masakan yang sampai kepada tetangga, tapi juga ya kita berikan ya sebagai sebagai ya, hadiah untuk menyenangkan tetangga kita dan yang lainnya ya. Nah, kemudian di antara berbuat jelek kepada tetangga yaitu dengan menghibai tetangga. Ya, menghibai tetangga. Maka ini nggak boleh mengganggu ketenangannya ya dan seterusnya ya. Di antara bentuk-bentuk ya mungkin sering ya kita lihat ada seorang tetangga mengganggu tetangganya yang lain. Nah, misalnya dengan suara motor yang bising ya, suara knalpot itu motor yang bising, kemudian juga suara TV, suara radio atau suara musik yang keras. Bahkan ketika waktu-waktu istirahat, maka ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Harus dihindari. Nah, karena bisa mengganggu tetangga. Nah, dan di antara eh, perilaku jelek yang lain yang bisa mengganggu tetangga, maka kita hindari. Nah, dari barakallahu fikum dan yang lainnya ya dari makna dan bimbingan hadis itu sangat banyak ya dari kandungan hadis tersebut. Kemudian perilaku ya keseharian yang seharusnya kita amalkan yaitu untuk saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan tetangga kita ya. Kemudian untuk memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi diri dari segala sifat dan perilaku ya yang dapat mengganggu tetangga kita. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dari pelajaran kita kali ini ya tentang bagaimana kita menghormati tetangga karena tetangga itu adalah sangat besar hak dan kedudukannya di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.